Terungkap, Komisi Yudisial diam-diam pantau terus sidang kasus Guru Supriyani. Komisi Yudisial, KY, mengawal ketat jalannya sidang kasus Guru Supriyani yang digelar di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Komisi Yudisial akan terus memantau proses ini hingga putusan akhir untuk memastikan keadilan benar-benar ditegakkan sesuai prinsip hukum yang berlaku. Koordinator KY Perwakilan Sultra, Hariman mengatakan pemantauan sidang dilakukan agar hakim yang menangani perkara ini dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan dari pihak luar. KY memiliki kewajiban untuk melindungi integritas peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi mendapat perhatian publik dan menyangkut kepentingan pihak tertentu. Pengawalan dari Komisi Yudisial juga diharapkan dapat mencegah kemungkinan tekanan dari pihak manapun yang bisa mempengaruhi jalannya sidang. Pertama, ini bentuk konsistensi KY untuk memantau dan mengawasi persidangan dalam perkara Supriyani. Kedua, memastikan tidak ada seorang pun yang berusaha menjatuhkan kehormatan hakim di persidangan. Tegas Hariman dikutip dari tayangan iNews Official pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Ditanya tentang substansi perkara, Hariman menolak mengomentari karena prosesnya masih berjalan. Kalau dikomentari itu bisa ditafsirkan intervensi proses hukum, tegasnya. Seperti diketahui, sidang Guru Supriyani tinggal selangkah lagi selesai. Pada sidang Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, kuasa hukum Guru Supriyani membacakan nota pembelaan atau pledoi setebal 188 halaman yang diberi judul Orang Susah Harus Salah. Di hari yang sama, jaksa penuntut umum menanggapi pledoi itu dan masih bersikukuh dengan tuntutannya melepaskan Guru Supriyani dari tuntutan hukum atau onslah. Usai sidang, siswa-siswa Guru Supriyani meminta majelis hakim memvonis bebas Guru Supriyani. Sejumlah murid mengaku kaget dengan kasus yang menimpa sang guru karena dituduh memukuli seorang anak polisi. Sementara para murid mengaku selama diajari Guru Supriyani, mereka tak pernah sekalipun dipukuli seperti yang dituduhkan oleh orang tua. Di momen para murid meminta hakim memvonis bebas Supriyani saat ditemui di Desa Wonuaraya, Kecamatan Baito, setelah sidang pembacaan nota pembelaan, pledoi, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Kami minta Pak Hakim tolong bebaskan Ibu Supriyani. Kami mau Ibu Supriyani mengajar lagi, ucap para murid. Salah seorang murid kelas 6 SDN 4 Baito, F, inisial, mengungkapkan, sosok Guru Supriyani selama mengajar tidak pernah memukul di kelas. Bahkan sewaktu dirinya masih kelas 1 dan 2, tidak pernah dipukuli oleh sang guru meski tidak mengerjakan tugas sekolah. Ibu Guru Supriyani orang baik terus ramah, tidak pernah galak sama kami. Kalau kita punya masalah di kelas selalu ditenangin sama Ibu Supriyani, kata Fidela. Untuk itu, dia mengaku kaget dan heran sang guru diperkarakan atas tuduhan memukuli salah satu murid di sekolah. Hal senada disampaikan murid kelas 6, M, inisial, yang menyebut Guru Supriyani tidak pernah memukul. Meskipun ada murid bandel atau tidak mengerjakan tugas, malahan Ibu Guru Supriyani bantu selesaikan tugas kalau kitanya belum kerjakan tugas. Biar di kelas begitu juga tidak pernah marah kalau menegur, jelas Mesya. Aibda Wibowo Hashim kini merasa cemas, bakal dituntut balik Guru Supriyani. Aibda Wibowo Hashim mendapatkan serangan balasan dari Supriyani, guru yang dituduh memukul anaknya. Guru Supriyani telah dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Sehingga JPU tak melihat adanya pemukulan yang dilakukan Supriyani terhadap anak dari Aibda Wibowo. Kini, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan lantaran Guru Supriyani telah menderita sejak dilaporkan ke polisi hingga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani, katanya dikutip dari YouTube Nusantara TV. Selasa, tanggal 12 November tahun 2024.
Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, sambungnya. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana serta pihak Polsek Baito. Sehingga, sambungnya, dia berharap kliennya divonis bebas oleh hakim dari Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, jelasnya. Andri menegaskan upaya hukum dengan penuntutan balik ini tidak hanya keinginan dari pihaknya selaku kuasa hukum Supriyani. Namun, imbuhnya, hal tersebut juga merupakan keinginan dari kliennya tersebut. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Karena Bu Supriyani mengatakan dia merasa sedih diperlakukan seperti itu dan dia menginginkan orang-orang yang melakukan dia seperti itu kiranya mendapatkan hukuman setimpal, jelasnya. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, imbuh Andri. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya Guru Supriyani terbukti tak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani, termasuk Aibda WH. Kami dari awal tegas bahwa perkara ini harus dilanjutkan sampai dengan pembuktian bahwa siapa yang benar dan siapa yang salah. Kemudian pada saat Ibu Supriyani tidak terbukti bersalah, kami ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Ibu Supriyani itu harus bertanggung jawab baik secara etik maupun pidana, ujar Andri, melansir dari tayangan Nusantara TV. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan laporan palsu. Kami akan melaporkan membuat laporan palsu misalnya termasuk tuntutan kerugian kami bisa lakukan itu, ujar Andri. Ex-Kabareskrim sebut Kapolsek Baito harus dipidana imbas uang damai 50 juta. Mantan Kabareskrim Polri, Komjen, Purn, Pol, Susno Duaji, mengapresiasi pencopotan Ibtumi dari jabatan Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, terkait permintaan uang damai dalam kasus guru honorer Supriyani. Menurutnya, pencopotan Kapolsek Baito itu menandakan ada kesalahan dalam penyidikan. Hal itu, menurut Susno, sekaligus membuktikan Supriyani tidak bersalah dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda WH. Tindakannya bagus, cepat mengambil keputusan. Tapi, baru sampai pada pelanggaran etika ya, kata Susno dalam wawancara bersama Nusantara TV. Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Ini saja mendukung bahwa ada kesalahan dalam penyidikan dan sebagainya. Menyatakan Supriyani memang tidak bersalah. Karena tidak bersalah, maka itu, Supriyani dituntut bebas, imbuh dia. Meski demikian, Susno menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtumi sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Tidak cukup dengan sanksi etika dicopot dari jabatan. Tapi, pidana telah terjadi. Apakah dia sudah menerima suap? Kalau dia menerima suap, itu tindak pidana korupsi, jelas Susno. Karena terungkap di medsos, mintanya sekian puluh juta, baru dibayar 2 juta rupiah dan sudah diterima. Itu korupsi, lanjut dia. Karena itu, Susno menegaskan pelaku korupsi harus diproses secara pidana. Hal itu, lanjut Susno, sekaligus bisa untuk memberi pelajaran pada anggota Polri yang lain agar tidak bersikap sembrono. Karena itu korupsi, tidak cukup dicopot dari jabatan, harus diproses pidana. Sangat baik untuk memberi pelajaran kepada anggota Polri supaya tidak sembarangan melakukan perbuatan yang nyeleneh-nyeleneh, kata Susno.
Dalam perkembangan kasus Supriyani, 2 anggota polisi dicopot dari jabatannya buntut permintaan uang damai. Mereka adalah Ibtumi selaku Kapolsek Baito dan Aibda A selaku Kanit Reskrim Polsek Baito. Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam, mengungkapkan keduanya telah ditarik ke Polres setelah dicopot. Iya, sudah diganti dan ditarik ke Polres, ujar Febri. Senin, dilansir tribunnews.ultra.com. Kendati demikian, Febri enggan berkomentar apakah pencopotan keduanya terkait uang damai Supriyani. Ia hanya mengatakan pencopotan itu untuk meredam keributan di publik karena keduanya terlibat kasus sang guru honorer. Jadi ini cooling down saja. Sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, ucap Febri. Sebagai informasi, jabatan Kapolsek Baito saat ini diisi oleh Ibda Komang Budayan Pes sebagai pelaksana harian. Sementara, kursi Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto.